Tuhan, Shalom saudara semua. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara kita yang hadir pada malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dalam nama kasih-Mu Bapa. Dalamnya
dalam menyertai berkat Tuhan agar sampai di tempat ini dan pengurus kota apapun. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Ada sukacita saudara? Amin. Puji nama Tuhan, kita masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau pujian kita bersorak-sorai.
Amin. Firman Tuhan sembari diadakan, kita angkat pujian sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu
bersyukur ya Bapa. Dan Tuhan Yesus saat ini juga saja bagi kami Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, Bapak Bapak atas nama kami semua yang hadir ya Bapa, dipenuhi dengan api Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami Tuhan setiap firman yang Engkau sampaikan, Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah dan nyatakan isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur ya, kali ini kita masih diberikan tubuh yang sehat dan kuat, dan kita bisa berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Jadi saudara, pada minggu kemarin ya, kita memperingati hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dari kebangkitan Tuhan Yesus ini sampai nanti pada masa pencurahan Roh Kudus pencurahan Roh Kudus itu biasanya itu kita melakukan kegiatan puasa ya, untuk menunggu penantian pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi saudara, banyak dari gereja-gereja ya, atau bahkan orang-orang yang percaya atau semua mengadakan puasa ya, walaupun tidak terikat di suatu peraturan bahwa puasa bulan ini bulan itu. Nah, jadi tidak seperti itu, tetapi apa saudara? Itu kegerakan hati ya, kerinduan hati kita untuk melakukan puasa itu. Nah, lalu di sini saudara, kita akan belajar tentang dasar atau tentang dasar puasa yang kita lakukan. Itu dasarnya apa pada saat kita sedang berpuasa itu ya. Kita beberapa minggu yang lalu ya, di ibadah umum ya, dijelaskan tentang bermacam-macam puasa gitu ya. Jadi di sini pada malam hari ini kita belajar tentang dasarnya kita berpuasa itu apa, dasar yang kita pakai pada saat kita melakukan puasa itu ya. Jadi saudara, mari kita sama-sama buka di dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Matius 6 tentang hal berpuasa sebenarnya. Kita akan belajar di sini. Saya bacakan. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Berfirman Tuhan. Jadi saudara, di sini ya, di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 ini berbicara bagaimana kita berpuasa. Ya, kalau kita berpuasa itu janganlah murah muka kita, atau kita memperlihatkan kalau kita sedang berpuasa letih, kayak lesu, mukanya nggak apa ya, kayak itu apa namanya, nggak segar gitu loh ya, kayak layu gitu kalau dilihat ya. Jadi kadang kan kita pernah melihat orang kalau puasa itu lemes, nggak semangat. Nah, itu kelihatan kalau dia berpuasa. Tetapi menurut firman Tuhan ini, janganlah kita memperlihatkan muka yang muram, tetapi kita pada saat kita berpuasa dan Tuhan bedanya apa, kita tidak memperlihatkannya kepada orang lain, tetapi supaya apa, orang kita yang tahu. Jadi pada saat kita berpuasa seperti pada saat kita tidak
Ya, kemarin ya saudara, ini sebenarnya juga tentang puasa ini bukan hanya berbicara untuk saudara saja, tetapi itu sebenarnya ditujukan pada saya lebih dulu saudara. Soalnya apa? Bisa dilihat ya, badan saya bukan semakin langsung tapi agak melebar ya. Karena apa? Lama nggak puasa ya. Terlena dengan apa Natal ya. Jadi Natal banyak kue, jadi apa ya? Sayang gitu loh ya. Jadi menarik hati ketika kue-kue ini membuat apa? Nafsu memakannya itu nambah, jadi melebar badannya ya. Jadi Tuhan mengingatkan kepada saya lebih dulu puasa. Tiba-tiba saya tanya, ini waktu itu ya tiba-tiba saja saya nggak mengira. Jadi ini makanya sudah saya siapkan, saya mau puasa. Saya langsung kayak gitu. Puasa. Oh iya, puasa apa? Ya puasa kan 40 hari, katanya gitu. Saya langsung aktif saudara. Oh itu ya. Saya percaya berarti itu sudah ditujukan untuk saya. Ya, jadi sudah waktunya untuk berpuasa lagi ya. Jadi jangan terlena lagi, ya. Nah, jadi di sini puasa itu saudara, artinya adalah bentuk kesungguhan dari doa kita. Nah, kenapa kalau dikatakan bentuk kesungguhan? Pada saat orang berdoa, pada saat orang sedang berpuasa, secara otomatis orang ini berdoa. Tetapi ada juga orang yang berpuasa, tetapi tidak mau berdoa. Ada juga yang seperti ini, ya. Kita bisa melihat unsurnya apa? Nah, kita bisa melihat dari saudaranya, dari saudara sebelah kita. Itu kalau berpuasa apa? Karena wajib, hukumnya kewajiban. Kalau nanti tidak dilaksanakan, maka akan berdosa. Nah, seperti itu namanya motivasinya karena apa? Takut ini tadi. Jadi makanya puasanya itu bukan unsur wajib ini tadi. Jadi bukan dengan kerelaan hati. Jadi kalau mereka puasa ya puasa, sebenarnya menahan lapar dan minum. Kemudian dia tidak berdoa juga nggak masalah gitu ya. Tetapi kita yang anak-anak Tuhan itu puasa itu ya harus disertai dengan berdoa. Ya kalau kita berpuasa sudah lapar, kita kalau memang dia puasa macam-macam ya, ada yang puasa biasa, ada yang puasa menahan makan dan menahan minum ya. Itu nanti kalau kita nggak berdoa saudara, itu ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak enak gitu ya saudara ya. Jadi kalau pada saat melakukan puasa, ya disertai harus dengan doa. Nah makanya di sini saudara kita akan belajar ya ini nanti tentang dasar-dasar pada saat kita berpuasa. Nah di sini saya mencatat puasa menurut Alkitab. Nah ini puasa menurut Alkitab, yaitu menekankan puasa sebagai bentuk kerendahan hati, pertobatan dan fokus mencari Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar. Ya. Jadi ada sesuatu di situ ya pada saat kita melakukan puasa itu harus kita pegang itu supaya apa kita tidak salah, supaya apa puasa kita juga tidak sia-sia, ya. Nah jadi dan di sini juga saudara kita bisa melihat di dalam Yoel 2, coba kita buka ya. Di dalam Yoel 2 saudara, pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12 saya bacakan ya. Yoel 2 ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Nah, di dalam Yoel ini puasa itu sebagai tanda berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Ya, itu menunjuk kepada apa? Pertobatan. Ya, kalau tadi puasa menurut Alkitab ditekankan yaitu puasa sebagai bentuk kerendahan hati, pertobatan dan fokus mencari Tuhan. Ya, di dalam Yoel puasa itu sebagai tanda berbalik kepada Allah dengan segenap hati atau kita bertobat. Ya.
dosa. Nah, kadang-kadang kan aku kan nggak melakukan. Kadang-kadang seperti itu. Padahal ini dosa yang tersembunyi, maksudnya dosa yang hanya ya mungkin pikirnya yang dia kan cuma aku. Padahal Tuhan itu tahu. Ya, jadi ini saudara ya. Makanya saudara, pada saat kita berpuasa, di situ Tuhan itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Jadi hal seperti ini, contoh nih mau lihat tapi seperti ini pikiran nontonnya. Nah, ini apa? Ke sini kamu puasa. Nah, jadi pelan-pelan nanti akan terkikis itu. Ya, kita juga akan dituntun sama Tuhan bagaimana kalau itu dosa, itu cemar, ini yang kudus, ini yang cemar, nanti Tuhan akan tuntun di situ. Tetapi dengan catatan kita harus mau nurut. Ya, kalau kita itu mau, ya Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Kita harus bertobat, saudara. Ya, jadi pada saat kita puasa, mari ya kita belajar untuk taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan arahkan ini jangan, ini dosa, ini aku gak boleh kena, ini menjijikan di hadapanku, ya kita ikuti. Ya, supaya apa saudara? Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu fokus mencari Tuhan. Nah, fokus mencari Tuhan di sini saudara saya catat menjadikan hadirat dan kehendak Tuhan sebagai prioritas. Maaf ya, saya ulangi. Menjadikan hadirat dan kehendak Tuhan sebagai prioritas utama di atas segala kepentingan pribadi, yaitu hidup yang mentaati firman setiap hari. Pada saat saya dan saudara berpuasa, fokus mencari Tuhan. Ya. Jadi tadi makanya dari awal tadi dikatakan bahwa puasa itu bersumber dari doa kita. Kita itu berlutut di hadapan Tuhan, cari hadiratnya Tuhan, cari kehendaknya Tuhan. Bagaimana kita mau tahu kehendaknya Tuhan kalau di dalam diri kita juga nggak ada rohnya Tuhan? Siapakah yang mengetahui isi hatinya Tuhan kalau bukan roh Tuhan itu sendiri? Kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu yang diingini Tuhan kalau ada roh Tuhan di dalam diri kita. Karena roh Tuhan itu akan menuntun kita, membawa kita kepada kehendaknya Tuhan. Nah, untuk mendapatkan ini saudara, kita harus mencari Tuhan, fokus, banyakin berdoa, banyakin menyembah. Tuhan katakan akan tiba dan datang saatnya penyembah benar. Nah, ini yang menyembah dalam kebenaran, saudara. Jadi kita harus belajar untuk itu, saudara. Jadi kita yang mungkin saat ini ya pada saat puasa itu mungkin hanya sekedar ikut-ikutan atau puasanya punya motivasi lain. Mari kita sama-sama belajar mulai meluruskan cara kita di dalam berpuasa seperti yang Tuhan kehendaki, ya, yaitu kita dengan dasar dari kerendahan hati, dengan pertobatan, kemudian fokus mencari Tuhan. Karena saudara, Tuhan mau ya memakai hidup saya dan saudara untuk menjadi alatnya, untuk menjadi alatnya Tuhan, ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ya, terutama saudara adalah generasi gereja-gereja masa depan. Jadi masa kini ini kalau saudara-saudara ini, saudara adalah generasi gereja di masa depan. Ya, jadi mulai sekarang mumpung masih muda, mumpung itu masih kuat, belajar dengan sungguh-sungguh. Ayo mulai belajar berpuasa seperti yang Tuhan kehendaki, bertobat dan fokus mencari Tuhan, dan kita sungguh-sungguh belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Percaya kalau saudara yang muda-muda ini ya dipakai Tuhan luar biasa, percaya terjadi kegerakan di gereja kita ini, dan tidak memungkinkan kegerakan terjadi di rumah kita. Ya, keselamatan akan terjadi. Coba lihat saudara, kanan kiri
Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pertemuan yang indah pada sore menjelang malam hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan sebentar akan pulang. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, dan jaga kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan libatkan kami dengan tubuh yang segar kuat, dan sekali kami boleh beribadah kembali di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para hamba-Mu yang melayani pada sore menjelang malam hari ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, worship leader, pemain musik, apapun pelayanan kami pada sore ini, kami berada dalam tangan Tuhan. Engkau yang memakai mereka secara luar biasa. Engkau memakai mereka dengan karunia dan talenta yang datang daripada Engkau. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa taat, dan kami mau belajar berpuasa, sehingga kami senantiasa hidup dan pertobatan dari hari ke hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sidang pemulihan remaja pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati senantiasa kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, baik di sekolah mereka, baik di pekerjaan mereka, baik di dalam keluarga mereka, dan dalam pelayanan mereka. Engkau terus menambahkan iman dan pengharapan mereka kepada-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak-Mu, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, dan Kau memberkati kami semua tanpa terkecuali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Umat kita, dan kau bisa dilihat di dalam grup.